Sahabat BTV, Anda masih menyaksikan Ngopi Khas Bengkulu, tentunya edisi Senin 27 Juli 2020. Era new normal adalah sebagai langkah pemulihan ekonomi dan industri. Tentunya saat ini fitur dan juga layanan digital menjadi ujung tombak untuk para perbankan yang ada di Indonesia, khususnya di Bengkulu. Pertanyaannya adalah, apakah perbankan di Bengkulu sudah siap menghadapi era new normal? Maka dari itu Angel sudah mengundang yaitu Kepala Cabang Pimpinan Bank BRI, yaitu Pak Aldo atau Ronaldo Nasution. Halo Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Angel. Selamat pagi. Dan juga Angel mengundang Bapak M. Rinaldi Mukadas selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Panorama ya Pak. Pagi Mbak Angel, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Iya, bacanya kelihatan banget Pak. Oke, di pagi hari ini banyak sekali pertanyaan yang mau Angel tanyakan untuk para perbankan, karena bank yang ada di Indonesia juga turut andil. Ini adalah pemeran utama dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, tentunya terkhusus di Bengkulu. Banyak sekali karena agak sedikit ini ya pro dan kontra, karena kita ada bank dari konvensional dan juga bank syariah. Nanti kita akan bertanya dan mengupas habis apakah perbedaan dari mereka, ya kan? Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Angel mau ke Bapak Aldo dulu ya Pak ya. Oke. Pak, Bapak kan bisikan-bisikan ini kan baru ya di Bank BRI ya kan? Iya. Kemarin di Kalimantan Saya ya? di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara. Jadi baru banget di Bengkulu. Betul. Baru 20 hari kurang lebih. Betul. Nah, apa ya strategi Bapak dalam menghadapi era new normal tentunya di cabang Bengkulu ini? Boleh saya sedikit sounding bahwasanya cabang Bengkulu adalah cabang BRI Betul. dari 12 cabang yang peringkatnya paling terbawah. Nah, ini strategi Bapak menghadapi itu agar menjadi nomor 3 lah setidaknya, kalau tidak nomor 1 dari 12 cabang sekanwil ya. Boleh dijelaskan sedikit? Wah, ini Mbak Angel kayaknya tahu sekali nih. Iya dong. Peringkat-peringkat nih. Wah, bener ya. Iya. Ya, kantor cabang Bengkulu ini salah satu cabang besar ya, dengan jumlah pekerja 300-an lebih orang. Unit kerjanya juga tersebar luas. Total unit kerja kantor kita ada 20 outlet, Yes. ya kan? Jadi potensinya sebenarnya masih besar. Itu beberapa hal yang terutama masuk ke era new normal ini masih banyak yang bisa kita kembangkan sih. Ya, memang tidak melulu harus di bidang kredit atau pinjaman gitu ya. Tapi kita bisa kembangkan berkreasi, inovasi itu di pendanaan, funding, bagaimana supaya masyarakat meningkatkan tabungannya daripada misalnya tidak digunakan untuk berputar di bisnis, ya kan? Tentunya fundingnya kan akan lebih banyak mengendap tuh. Nah, ada terobosan-terobosan supaya mereka tertarik tuh justru meningkatkan saldonya di kantor cabang BRI Bengkulu. Ya. Terus kemudian mungkin lebih ke digital service lah ya. Yeah. Karena sekarang era new normal, kita banyak aturan protokol COVID-19 lah yang harus dijalankan, terutama kalau kita bertemu dengan nasabah di banking hall, ya kan, bertatap muka gitu kan. Nah, jadi ada beberapa produk unggulan kita di digital seperti Brimo atau BRI Mobile. Di situ nasabah bisa membuka rekening secara online. Yeah. Terus kemudian juga nasabah bertransaksi di ATM, narik duit tunai gitu ya. Tidak perlu menggunakan kartu ATM, jadi tinggal membawa handphone saja, jadi aplikasi Brimo ada di handphone. Itu terus juga cetak mutasi rekening koran, nggak perlu datang ke customer service lagi, tinggal kita bisa pakai aplikasi Brimo itu salah satunya lah. Jadi lebih berkreasi di digital service dan funding. Itu. Sementara untuk pinjaman kita tetap, karena industri perbankan ini kan lending funding kan juga harus harus proporsional kan ya. Kita menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan. Nah, ibarat kata lending ini adalah makanan gitu ya. Kita harus tetap makan untuk bertahan hidup. Jadi bukan berhenti untuk ekspansi, ya kan? Tapi lebih berhati-hati untuk ekspansi kredit gitu. Sementara kalau untuk funding itu ibarat tubuh tuh kita minum kan nggak ada batasnya. Justru makin banyak minum makin sehat. Nah, jadi antara funding dan digital service itu satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi terus mencukupi nasabah-nasabahnya dengan fasilitas-fasilitas yang dianggap unggul. Iya, ya betul sih? sekali. Betul. Dengan fasilitas-fasilitas seperti Brimo. Iya. Angel mau ke Pak Aldi.
Siap. Selaku Branch Manager dari BNI Syariah cabang Panorama ya Pak Iya. Aldi ya. Pak, dalam era new normal ini, Angel mau tanya, apalagi kita syariah ya Pak ya, mungkin sedikit agak lebih enak juga memberikan informasi kepada nasabah-nasabah apa keunggulannya seperti itu. Yang mau Angel tanyakan, di era new normal ini apa ya strategi yang Bapak akan lakukan, yang sudah dilakukan maksudnya? Ya, baik. Alhamdulillah sudah memasuki era new normal, artinya ya bisnis harus tetap jalan, ya kan? Dengan protokol yang baru, ya, yang sebelumnya mungkin kita bebas berkumpul, sekarang mungkin agak jaga-jaga jarak, gitu kan? Kemudian, alhamdulillah kita sejak pandemi kemarin juga masih tetap ekspansi, walaupun mungkin lebih selektif. Jadi kita memang tidak di stop bisnisnya, tetap jalan, cuman memang kita lebih selektif. Untuk new normal, dikarenakan era sekarang ini lebih banyak mager ya, jadi melakukan aktivitas apa-apa itu di rumah, ya kan. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan transaksi yang bisa dilakukan by mobile phone ya atau gadget. Artinya kita juga harus siap mengikuti perkembangan zaman. BNI Syariah siap support dengan teknologi digital, yang mana aktivitas perbankan saat ini bisa dilakukan hanya dari rumah saja, tanpa harus datang ke bank, bisa sambil rebahan gitu kan, pakai handphonenya, mau transfer, mau setor atau mau apapun, cetak dan lain-lain tadi juga, maka cukup dilakukan di rumah saja. Kita punya yang namanya BNI Mobile Phone, kemudian kita punya BNI Direct, kemudian kita juga punya Hasanah Online. Jadi untuk buka tabungan, nggak perlu capek-capek datang ke kantor layanan BNI Syariah, dari rumah saja. Nanti setelah dapat verifikasi, kita tinggal datang untuk cetak buku tabungan saja. Jadi gitu Mbak, alhamdulillah di pandemi era new normal, selain kita tetap ekspansi, kita juga tingkatkan layanan dalam basis digital. Artinya era konvensional juga mungkin pelan-pelan akan mulai berubah ya ke arah basis digital, dan kami dari BNI Syariah siap melayani masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah dengan digitalisasi. Oke, jadi benar-benar digital itu adalah tombak utama. Iya, ya sekarang kan? eranya. Jadi daripada kita harus ke bank capek-capek, mending store tunai aja. Iya, ya tapi kan? kalau kangen dengan orang bank boleh tetap datang untuk silaturahim. Bisa, siap. Ngomong-ngomong masalah pinjaman nih, Angel mau tanya dulu mengenai pinjaman simpan dan pinjam. Tapi lebih ke pinjam. Untuk pinjam ini kan agak sedikit riwah ya, karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Banyak takutnya lah, ibarat kata kalau kita tidak benar-benar steril. Nah, untuk pinjam ini biasanya menggunakan survei. Iya. Kalau untuk Bapak Aldi sendiri, apa langsung disurvei benar-benar datangi seperti biasa yang sebelum kita menghadapi COVID-19, apakah ada perbedaan sedikit? Kalau untuk di lending, ada salah satu teknologi juga di BRI. Apa tuh? Jadi kalau yang kita kenal dulu lah, kalau misalnya proses kredit, analisa kredit, putusan kredit kan banyak berhubungan dengan kertas tuh ya kan, dokumen, wah menumpuk, ngeprint banyak, fotokopi banyak. Nah sekarang itu BRI ada yang namanya Brispot. Brispot itu jadi untuk proses kredit sampai putusan kredit itu sangat cepat. Putusan kredit itu aplikasi Brispot itu bisa dari handphone. Jadi saya sebagai pimpinan cabang itu memutus kredit bisa langsung dari handphone. Nah, jadi datang misalnya marketingnya tetap datang ke lokasi usahanya gitu ya. Ke lokasi agunannya, nanti difoto-foto, termasuk kayak KTP itu cukup difoto. Kemudian kayak surat izin usaha gitu ya. IUMK, izin usaha mikro kecil itu difoto, diupload gitu ya. Kemudian analisa keuangannya juga dari aplikasi itu. Jadi yang dulu memakan waktu proses sampai putusan kredit bisa 14 hari kerja kalau dulu ya. Sekarang bisa cuman 2-3 hari selesai, langsung diputus kreditnya, langsung bisa akad kredit. Jadi kalau tadi di BRI untuk aspek funding dan digital service ada namanya Brimo, mempercepat. Nah sementara di lending ada namanya aplikasi Brispot. Jadi sekarang tuh udah nggak zaman lagi lah kalau proses kredit itu ribet, birokratis gitu enggak. Tapi memang tetap harus disurvei datang dengan protokol COVID tentunya. Tetap disurvei. Iya, betul. Karena, tapi perbedaannya ini agak
cepet ya, nggak riuh ya, karena punya aplikasi sendiri gitu. Betul. Bahkan bisa langsung ibarat kata Online. konfirmasinya Yes. langsung lewat handphone Iya, gitu loh, nggak betul. usah di tanda tangan segala macem. Betul, gitu. kecuali untuk memang secara aspek hukum lah ya, notaris, perjanjian kredit itu tetap di print. Iya. Tapi sisanya kita by digital semua. Digital. Jadi mungkin banyak masyarakat yang belum tahu kalau BRI itu sekarang sudah berubah drastis. Drastis. Iya, mengikuti revolusi industri 4.0. BRI udah berubah, udah nggak lama lagi, Cie. Oh ya, tentu. Oke, Apalagi nanti kita bakal ngobrol lagi sama Pak Aldi, tapi Angel mau parimara dulu, jadi untuk Sana BRI tetap bersama kami tentunya di Ngopi Khas Bengkulu. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngopi Khas Bengkulu. Tentunya Angel masih bersama dengan Pak Aldo dan Pak Aldi. Mereka ini kembar kayaknya ya. Ipin Upin ya. Apa? Ipin Upin. Iya, Upin dan Ipin nih kayaknya. Tapi berbeda ranah ya kan. Oke, tadi terakhir nih Pak Aldi, Angel mau ke Pak Aldi maksudnya. Pak Aldi, untuk kepinjaman sendiri, ya kan? Pasti kita harus survei dulu, harus Iya. benar-benar melihat apakah nanti ini akan adanya faktor penunggakan. Takutnya nanti kalau basing lah kalau kata orang Bengkulu kan, basing baik, takutnya kan kelak enggak gitu. Baru kali pertama ya dah. Nah, hal yang harus Bapak hadapin di era new normal ini agar terhindarnya hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah tetap survei atau lewat aplikasi saja? Bisa dijelaskan. Baik Mbak Angel, jadi dalam era new normal kita harus tetap melaksanakan bisnis ya, ekspansi bisnis tetap harus kita jalankan karena itu adalah ruhnya jiwa kita di bank. Namun memang ada beberapa cara atau pola yang agak berbeda. Tetapi yang namanya survei itu merupakan kewajiban bagi kita karena kan kita ada prinsip 5C ya yang harus kita ketahui dan harus kita dalami. Kemudian untuk menerapkan due diligence juga artinya pembiayaan kita tuh tetap harus prudent ya. Prudent artinya tidak ada hal-hal yang kita langgar gitu. Karena nanti kita akan berurusan dengan regulator kalau misalnya kita menggampangkan tadi ya, basing baik gitu Iya, kan. basing. Jadi memang untuk survei kita tetap jalan Mbak Angel. Cuman mungkin dengan protokol COVID yang lebih ketat, artinya karena petugas-petugas kita di lapangan juga akan menempuh resiko ya, resiko besar untuk terpapar dikarenakan bertemu orang banyak. Artinya kita tetap mewajibkan kepada petugas kita di lapangan untuk menjalankan protokol COVID dengan ketat. Ya. Kemudian untuk dalam hal mempermudah tadi ya, agar jangan ribet, kemudian terlalu panjang prosedurnya, maka memang di era digitalisasi ini kita lebih paperless ya, artinya mengurangi penggunaan kertas, eco green juga lah. Kemudian untuk persetujuan memang saat ini kita sudah bisa melalui mobile phone, artinya pemimpin sudah bisa mutus pembiayaan itu lewat aplikasi. Cuman kalau proses tetap harus kita jalankan secara baik dan benar. Ya survei tetaplah Mbak Angel kita jalankan. Tapi tetap dalam protokol yang sudah Protokol ditetapkan. yang sudah ditetapkan Seperti oleh itu. pemerintah. Harus tetap steril tangannya, Siap, ya kan? siap. Matanya juga. Oke, tadi ke pinjaman. Ya. Angel mau ke simpanan. Karena di simpanan ini kan ada base dan fee-based income. Apalagi untuk mesin-mesin atau fitur-fitur, terus digitalnya, ada store tunai, segala macam. Itu kan menyebabkan fee-based income juga untuk setiap unit dan cabang juga ya Pak ya. Ya. Nah, ini sendiri untuk simpanan nih, Angel mau tanya. Misalnya Angel adalah seorang marketing pemula. Mau tanya kepada pemimpin-pemimpin Angel, bagaimana sih cara menarik nasabah untuk tetap menyimpan atau mau menyimpan di bank kita gitu loh. Strateginya seperti apa? Jangan sampai kalau kata pimpinan saya dulu masih ada pedagang yang menyimpan uang di galon gitu kan. Nah, itu. Betul. Strateginya apa? Ke Pak Aldo dulu. Iya, jadi kalau terkait strategi, kita harus lihat target market kita tuh seperti apa. Sekarang kan fenomena baru bahwa penduduk Indonesia ini banyak usia-usia milenials, Iya. ya kan? Termasuk saya juga mungkin memimpin cabang Bengkulu ini kan termasuk tergolong milenials mungkin ya Pak Aldi ya, dibanding Pak Aldi. Dibanding saya Mas. Iya. Nah, karena target market kita termasuk juga pekerja di kantor cabang BRI Bengkulu ya di kota ya, dan kantor cabang yang lainnya lah di satu provinsi Bengkulu.
klaster Bengkulu itu banyak milenials. Nah, milenials itu identik dengan apa sih ya? Identik dengan nggak mau ribet, ya kan? Maunya cepat, fleksibel, terus lebih ke digital minded tadi sebenarnya gitu. Jadi ya kita harus akuisisi justru yang tadi itu loh, yang produk-produk unggulan kita yang di e-banking tadi. Ya, e-banking tadi. Jadi bukan memperbanyak manusia harusnya, bukan memperbanyak pekerja yang jadi CS, jadi teller, enggak. Tapi justru kita perbanyak teknologi dan juga e-channel. Kayak e-channel yang dimiliki atau di bawah kelolaan supervisi kantor cabang BRI Bengkulu ini ada 13 mesin CRM. Ya. Cash recycling mesin lah ya. Kalau bisa di Indonesia kan store tunai. Ya betul, mesin store tunai. Nah itu yang milenial itu paling suka tuh, datanya ke mesin CRM gitu, ya kan. Tanpa harus lama ngantri di CS gitu kan. Apalagi kalau misalnya awal-awal bulan banyak nasabah pensiunan, nah, mereka kan pasti kan punya lifestyle sendiri itu ya kan. Itu. Jadi kita harus jaga betul supaya CRM kita ini, mesin setor tarik itu supaya online terus 24 jam. Jangan sampai bermasalah offline gitu ya. Dan juga ATM-ATM kita supaya terus saldonya full. Terutama di hari-hari besar macam nanti Lebaran Idul Adha ini kan pasti transaksi konsumsi kan meningkat nih. Ya kan? Nah, itu kita harus jaga betul. Jadi premis yang harus dijaga adalah lebih ke layanan sih. Layanan. Selain mungkin kalau di funding ada program-program menarik lah ya. Ada hadiah langsung ya kan. Ada undian kayak kita di BRI Unit itu ada panen hadiah simpedes gitu. Hadiahnya macam-macam. Kemarin juga baru diundi yang dapat itu yang saldonya bukan yang harus tinggi. Tapi ya memang karena BRI ini melayani setulus hati ya kan, lebih ke UMKM, jadi ya termasuk Mbak Angel juga ya. Yang beruntung ya memang nasabah-nasabah yang loyal sih, nggak mesti saldonya besar. Ya kalau memang dia beruntung hanya cukup saldo sekian juta, dia bisa dapat hadiah juga gitu. Jadi itu sih kayaknya. Jadi dengan program dan juga dengan layanan digital. Iya, jadi merubah mindset masyarakat juga bahwasanya yang dapat mobil itu yang tabungannya banyak, yang berpuluhan-puluhan juta, ratusan juta. Ternyata enggak ya Pak ya? Enggak, malah di BRI ini fenomenanya justru yang ya saldonya nggak terlalu tinggi, cuma memang dia setia sudah puluhan tahun, belasan tahun. Kan kelihatan itu diundi kan pakai sistem. Bukan kita manual undian diambil cabut gitu enggak. Jadi sistem gitu. Jadi ada yang sudah menabung hingga dari 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Pokoknya yang sekarang udah nenek kakek-kakek yang udah pensiun, tapi ternyata dulu masih gadisnya di BRI gitu loh nabung, masih tetap bertahan. Seperti itu. Oke. Ini mau balik ke Pak Aldi. Strategi marketnya gimana Pak? Apalagi syariah ya kan. Pasti orang lebih ibarat kata tuh maunya ke syariah nih, ini segala macam. Strategi marketingnya gimana? Ya, jadi strategi marketing kita di era pandemi ini lebih banyak memang melakukan sales itu lewat digital. Ya, jadi selain melalui perangkat-perangkat channel-channel digital seperti media sosial ya, jadi kita punya akun-akun resmi baik di pusat maupun di cabang-cabang ya, di media-media online seperti Facebook, IG, Twitter dan lain-lain. Kita juga banyak promosi melalui media-media digital lokal. Salah satunya seperti saat ini kita sedang live gitu. Nah, untuk produk-produk sales kit kita memang sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi online yang artinya bisa di-download dan bisa digunakan oleh seluruh nasabah di mana saja. Artinya tidak terbatas ruang dan waktu harus datang ke kantor kita baru tahu tentang produk-produk kita. Nah, untuk tabungan, funding dan lain-lain. Jadi seperti juga dikatakan Pak Aldo, maka zaman era digital ini kita juga menyiapkan tuh galeri-galeri digital ya. Namanya galeri BNI. Di situ lengkap baik setoran, tarikan, kemudian mau transfer dan lain-lain. Bahkan kita sudah ada yang namanya digital corner kalau di cabang. Jadi teman-teman milenial ini bisa datang sendiri, bisa akses sendiri, buka sendiri, ngisi sendiri aplikasi untuk pembukaan tabungan dan lain-lain. Tinggal pilih menunya di situ, nanti tinggal verifikasi dan keabsahan saja ke petugas customer service kita. Nah, ke depan juga di era digital ini teman-teman di layanan juga sudah beralih fungsi sebagian untuk menjadi financial advisor. Jadi tidak lagi melayani untuk buka tabungan gitu ya, menerima
keluhan dan transaksi store tunai gitu. Iya. Jadi lebih banyak nanti dilakukan dengan media-media digital. Tentu saja teman-teman di layanan bukan berarti tidak mendapat pekerjaan lagi, tetapi pekerjaannya diperluas. Jadi tidak hanya melayani transaksi secara tunai saja, lebih banyak memberikan advice ya kepada nasabah-nasabah dan memberikan banyak info-info tentang produk-produk kita. Itu Mbak Angel. Oke, baik. Dari segala macam jawaban timbul lagi pertanyaan. Bahwasanya di era globalisasi ini digital semakin pesat. Kita harus menjadi manusia yang penuh dengan iptek karena semakin bertambahnya waktu dan zaman pasti semuanya serba digital. Karena sebentar lagi mungkin kita bisa ganti kartu dengan digital tanpa harus pakai customer service. Nah, yang mau Angel tanyakan, apakah dari dini Bapak Aldi dan Bapak Aldo akan sedikit memangkas karyawannya? Tapi nanti jawab setelah ini, kita pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Angel tentunya di Ngopi Khas Bengkulu. Ya, Sobat BTV, Anda balik lagi bersama kami tentunya di Ngopi Khas Bengkulu. Angel masih bersama dengan Pak Aldo selaku Kepala Cabang Bank BRI Bengkulu ya. Dan juga Bapak Aldi selaku Branch Manager BNI Syariah Cabang Panorama. Ya, kali ini Angel mau tanya, mau sambung pertanyaan Angel karena di era digital ini semakin hari maka semakin pesat untuk pelayanan. Jadi untuk Sana BTV yang mungkin adalah nasabah BRI dan juga BNI Syariah, mungkin nanti beberapa tahun yang lalu tidak perlu lagi mengantri bersama dengan customer service, tapi langsung saja di mesinnya. Kalau mau ganti kartu langsung aja bisa, ya kan? Sekarang kan kalau mau nabung udah bisa store tunai. Tapi kalau untuk ganti kartu, apakah nanti bisa? Nah, pertanyaannya Angel adalah karena adanya mesin digital ini, apakah nanti akan ada pemangkasan karyawan atau sudah mulai dari dini untuk pemangkasan karyawan? Angel mau langsung aja ke Pak Aldo. Ini Pak, gimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Angel. Kalau untuk BRI ya, pekerja itu adalah aset utama perusahaan. Jadi kalaupun nanti sudah ada teknologi yang ya mempercepat proses lah ya, mungkin bisa dikatakan tanda kutip memangkas kinerja alur kerja kita. Kedepannya kayaknya bakal diperbanyak marketingnya gitu. Jadi pekerja mungkin yang operasional kita akan, itu bagian juga dari pengembangan karir pekerja ya, atau karir pekerja kita akan berikan ruang mereka untuk bisa jadi marketer lah gitu. Kan tetap kalau untuk merayu nasabah kan nggak bisa dilakukan oleh mesin ya kan. Kita kan perlu telemarketing, kita perlu juga know your customer itu dengan bertemu bertatap muka gitu ya. Jadi kedepannya kalau pengurangan sih nggak ada. Selama kemarin era COVID pandemi itu masih on gitulah ya, 3-4 bulan yang lalu tuh juga nggak ada kok yang dipecat, dirumahkan gitu, enggak. Cuman memang ya karena BRI ini perusahaan besar gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada karyawannya yang purna tugas ya itu karena pensiun. Jadi jumlahnya menggantikan posisi yang sudah pensiun tadi gitu. Tapi kalau secara langsung akibat pandemi gitu ya, bisnis slow down gitu terus dirumahkan kayaknya enggak sih. Lebih dilihat kompetensinya. Oh, anak ini kayaknya cocoknya jadi marketing gitu. Jadi kita ikutkan tes, assessment, begitu lulus ya dia jadi marketing gitu. Oh, jadi paling untuk marketingnya sendiri ini dari internal. Betul. Bukan dari eksternal. Ya, jadi yang sudah ada di existing di kita, yang tadinya back office, support, operasional, kita ikutkan assessment gitu. Sesuai nggak kompetensinya untuk jadi marketing. Karena di era sekarang ini kan bisnis kan ya selama era new normal ini kan kita harus 2 kali lipat ekstra kerja keras. Bagaimana kita bisa menggrab market share itu tadi kan ya, terutama di UMKM. Nah, tentunya kita butuh marketing yang lebih handal gitu. Untuk marketing, tapi untuk bisnis proses sudah ada teknologi tadi gitu, sehingga lebih cepat, lebih efisien gitu. Oke, kalau Bapak Aldo ini sendiri lebih nanti merekrut itu dari internal atau eksternal aja? Kalau pribadi Bapak ya? Kalau saya lihat fenomena yang ada lah ya, mungkin ya pendapat saya juga lebih bagus sudah existing. Jadi kita tidak perlu mengajari lagi lah gitu untuk dari nol ya. Ya, betul. Gitu, dan kita sudah tahu lah kompetensinya lebih cocok di mana, di bidang apa gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Aldo. Kita ke Pak Aldi, bagaimana Pak pertanyaannya tadi, apakah ada pemangkasan nantinya? Baik Mbak Angel, jadi menjawab pertanyaan Mbak Angel yang awal bahwa contoh misalnya kalau datang kita mau
cetak ATM, apakah harus tetap ke bank atau enggak. Nah, zaman sekarang memang di beberapa cabang kita yang sudah dikategorikan digital branch, memang sudah ada mesin untuk buka tabungan sendiri, cetak ATM sendiri, bahkan kalau setoran juga sudah bisa setor sendiri tanpa harus ke teller. Jadi benar-benar di layanan banking hall kita itu udah mesin semua, udah digital semua. Tapi memang tidak semua cabang itu nanti ke depan menjadi digital branch, karena kita sebagai bangsa timur ya, yang selalu pengen bersosialisasi, selalu pengen bermasyarakat, pasti suatu saat juga pengen untuk bertemu dengan petugas bank dan lain-lain. Oleh karenanya di era digital ini, walaupun semua transaksi sudah digital ya melalui mesin, tetap pemangkasan pegawai itu tidak kita lakukan. Karena itu tadi sama seperti kata Pak Aldo, pegawai itu adalah aset ya, aset yang memang harus kita jaga. Artinya kita bisa mengalihkan fungsinya. Jadi tidak lagi menjadi petugas layanan yang sifatnya melayani transaksi secara tunai, tetapi bisa dijadikan pengembangan sesuai kompetensi yang ada. Seperti misalnya jadi financial advisor untuk di layanan, kemudian sebagai tenaga sales tambahan di marketing. Ya, lebih baik kita rekrut secara internal, artinya kita punya SDM yang sudah ada bekal ya, sudah punya dasar, sudah punya fondasi, sehingga kita untuk membentuknya juga nggak terlalu sulit daripada kita harus rekrut eksternal gitu. Jadi bisa pengalihan fungsi juga Mbak Angel. Jadi insya Allah ke depan ya kita komit untuk tidak melakukan pemangkasan lah. Gitu. Oke, jadi selama pandemi COVID-19 ini terjadi, alhamdulillah tidak ada pemangkasan untuk karyawan ya Pak ya, intinya seperti itu. Walaupun nanti akan ada era digital yang lebih berkembang pesat lagi, mungkin nanti akan dialihkan ke marketing seperti itu. Baik, nah yang mau saya tanyakan, di era new normal ini pasti perbankan adalah peran utama dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, untuk itu apakah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan, apa yang sudah dilakukan oleh Bank BRI untuk meningkatkan atau membantu perekonomian di Bengkulu? Boleh. Oke. Ya. Bank BRI terutama kantor cabang Bengkulu untuk memberikan kontribusi terhadap sektor UMKM tentunya ya, itu memberikan akses pinjaman kepada masyarakat. Ya, salah satu produk loan atau pinjaman unggulannya adalah KUR, kredit usaha rakyat, ya kan. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi ya, komitmen juga lah ya, komitmen dari Bank BRI bahwa kita diberikan amanah oleh dalam hari ini pemerintah ya, sebagai salah satu bank penyalur KUR terbesar di Indonesia. Jadi kalau kita lihat data dari kementerian ya, Kementerian Koperasi dan UKM, terjadi peningkatan target untuk penyaluran KUR secara nasional, bukan hanya di BRI ya, seluruh perbankan gitu. Di tahun 2019 itu 140 triliunan. Nah, di 2020 itu 190 triliun target dari pemerintah untuk seluruh perbankan untuk penyerapan KUR gitu. Nah, sementara di BRI sendiri KUR juga salah satu jadi penopang utama sektor kredit sekarang. Karena kalau yang untuk komersial kan era sekarang kan juga masyarakat mungkin berpikir ulang lah kalau misalnya mau ngambil pinjaman dengan bunga yang komersil gitu ya. 2 digit lah kalau komersil gitu. Sementara kalau KUR kan 1 digit bunganya sekitar 6%, ya kan. Syarat-syaratnya juga mudah kok, jadi nggak ribet gitu syarat untuk ngambil KUR. Nah, seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Sekarang kan sudah mulai ekonomi menggeliat nih ya. Era new normal ini arus distribusi barang dagangan juga sudah mulai lancar lah gitu. Nah, kan masyarakat perlu modal nih, ya kan? Masyarakat perlu modal. Nah, BRI siap untuk memberikan tadi penyaluran KUR tadi gitu. KUR di BRI sendiri ada 2, ada KUR mikro dan KUR kecil. Kalau KUR mikro dilayani di BRI unit itu sampai dengan 50 juta. Kita punya 17 BRI kantor BRI unit, 4 kantor teras BRI yang ada di pasar-pasar, ya kan? Itu bisa menyalurkan KUR sampai plafon 50 juta. Nah, sementara yang di kantor cabang di Jalan Es Parman itu bisa menyalurkan KUR sampai 50 juta sampai dengan 500 juta. Gitu. Jadi ya masyarakat tinggal pilih aja. Saya masuk skala yang
mikro atau skala yang kecil gitu. Oke, baik. Ya, jadi ya tadi KUR juga Betul. membantu ya Kak, ini karena adalah pinjaman yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, untuk media, ini kan BRI memang sudah menggelegar di mana-mana hingga ke pelosok dunia, pelosok desa lah ya, kalau kita bilang. Kalau menurut Bapak, apakah media juga penting untuk ini? Oh, sangat penting, sangat penting. Jadi BRI ini ya sangat bersahabat lah dengan rekan-rekan media lah ya, awak media lah, jurnalis gitu ya. Karena kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi atau mensosialisasikan produk dan layanan kita gitu. Apalagi kantor kita dekat lah ya, Esparman ke kantor BETV ini cukup dekat, jadi kayak pacar 5 langkah, tinggal bisikin aja. Nggak sampai 5 menit lah sampai gitu. Di berbagai kegiatan kita juga seperti panen hadiah simpedes, yang undian, terus ada acara-acara resmi juga gitu ya. Di kantor cabang kita juga sering melibatkan teman-teman dari media gitu. Jadi saya kira sebuah bangsa ini akan teredukasi gitu ya. Salah satunya peran utamanya ada di media gitu. Jadi adalah mitra kerja yang paling strategis media. Rencana nanti ada ingin menggait media nggak sih? Oh, nanti kita bicarakan. Oke, baiklah. Backstage. Next stage, oke. Pak Aldi, ini kan banyak yang yang berkontribusi mengenai apa sih kontribusi dari BNI Syariah kepada pemerintah, khususnya pemerintah kota atau pemerintah daerah juga, karena ini kan 6 cabang ya. Seprovinsi Bengkulu. Jadi banyak sekali mungkin kontribusinya kepada pemerintah kota dan daerah. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih harusnya kita menggait media? Baik Mbak Angel, jadi saya ralat sedikit informasinya, mumpung live ya kan. Kalau cabang, alhamdulillah di Provinsi Bengkulu ini 2 cabang. Oh 2, salah kemudian saya. outlet KCP-nya ada 6. Ada 6, itu tersebar dari utara sampai selatan Mbak Angel. Nah, dalam rangka kontribusi BNI Syariah kepada masyarakat Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu pada khususnya, ya tadi seperti dikatakan Pak Aldo, kita punya kewajiban untuk mengembangkan sektor real ya, yang mana pelaku-pelaku usaha, khususnya usaha kecil, mikro, dan menengah itu menjadi tulang punggung dalam perekonomian Indonesia. Nah, kita punya layanan khusus dan punya divisi khusus yang menangani itu, yaitu divisi bisnis mikro, yang mana pembiayaan kita itu bisa mulai dari 5 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian tadi seperti Pak Aldo bilang bahwa dari pemerintah punya amanah untuk menyalurkan KUR ya. Alhamdulillah BNI Syariah juga sudah ditunjuk sebagai salah satu bank yang menyalurkan KUR. Tapi mungkin konsepnya secara syariah, artinya KUR syariah. Insya Allah di bulan Juli ini kita akan launching untuk produk KUR kita. Nantinya juga kita bisa menyalurkan tadi sama seperti Pak Aldo ya. Jadi untuk yang mikro ya atau ultra mikro itu bisa sampai 50 juta dan itu bisa dilayani di seluruh outlet kita, baik di kota kabupaten maupun di provinsi. Kemudian pembiayaan yang kecil atau mikro ya, yang retailnya itu sampai dengan 500 juta juga bisa dilayani seluruh outlet kita, baik di kota kabupaten. Karena KCP-KCP kita juga bisa memutus pembiayaan. Selain itu kita juga punya namanya wirausaha syariah, WUS, artinya pembiayaan di atas mikro, yang di atas KUR tadi itu 501 juta sampai 1 miliar. Nah di atas itu nanti larinya ke kecil menengah ya Pak Aldo ya. Jadi kontribusi kita dalam mengembangkan perekonomian ini adalah kita ikut membangun mengembangkan ekonomi umat, artinya benar-benar pada pelaksana atau petugas yang menjalankan ekonomi mikro di seluruh provinsi gitu. Oke, jadi ada KUR juga, tapi juga perbedaannya kalau syariah kan kita bagi hasil ya, bukan suku bunga ya. Seperti itu. Betul. Baiklah, jadi untuk Sonar BTV di rumah kita masih banyak sih sebenarnya pembahasan, jadi tetap bersama kami di Ngopi Khas Bengkulu.
Baik, Sobat BTV, Anda masih bersama kami tentunya di Ngopi Khas Bengkulu. Angel masih bersama dengan Pak Aldo dan Pak Aldi. Dan kali ini Angel mau bertanya, tadi sedikit kur sudah disinggung, kredit usaha rakyat. Jadi ini keluar pada tahun 2007 ya, September apa November lupa gue. Nah, antara itu. Pokoknya untuk kur ini sendiri, apalagi di Bank BRI ya terkhusus di unit-unit, banyak yang mikro tadi, yang kecil, mereka lebih ke unit seperti itu. Nah, untuk kendala-kendalanya nih Pak di kur, apa sih? Apa emang lancar aja gitu? Terus banyak juga yang nanya, Mbak Angel, kalau kur pakai anggunan nggak sih? Ada yang bilang enggak, ada yang tapi pas kita ngadep harus pakai anggunan. Itu gimana sih ceritanya? Boleh dong dijelasin. Nah, Angel mau tanya ke bapaknya langsung nih. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kategori nasabah mana sih yang cocok untuk diberikan kredit usaha rakyat ini? Itu ketentuan dari pemerintahnya adalah yang belum bankable tapi visible. Belum bankable itu artinya tidak terlalu mahir lah untuk layanan perbankan gitu. Belum terlalu kenal bank lah. Mungkin layanan bank itu hanya yang standar gitu, mungkin nabung tapi belum pernah ambil pinjaman gitu. Jadi yang dimaksud dengan kriteria bankable adalah yang belum melek perbankan. Tapi visible itu artinya punya usaha. Usahanya minimal harus 6 bulan, ya kan? Terus cash flow-nya sudah mulai ada lah gitu ya, masih embrio tentunya. Nah, jadi kriteria nasabah kur itu adalah yang belum bankable tapi visible secara cash flow, perputaran pendapatannya lah ya. Terus kemudian usahanya sudah mulai ada labanya gitu. Itu kriterianya. Nah, sementara kalau yang tadi dibahas perlu anggunan atau enggak, nah tentunya kan harapan kita yang tadinya itu belum bankable setelah ambil kredit usaha rakyat jadi bankable, jadi melek tentang produk-produk perbankan, ya kan? Yang tadinya usahanya masih visible, masih embrio akan meningkat naik kelas. Jadi lebih besar usahanya, mungkin volume bisnisnya juga meningkat. Nah, dia kan naik kelas. Kalau naik kelas kan nggak bisa lagi dilayani di kur, karena kur itu paling tinggi kan plafonnya 500 juta. Nah, kalau dia nanti sudah punya banyak cabang, ya kan, terus pembelinya juga pasarnya makin luas, dia pasti akan butuh kredit di atas 500. Retail masuk ke kecil atau retail gitu ya. Seperti tadi ada Pak Aldi ya, ada pembiayaan menengah dan retail gitu kan di BNI Syariah. Nah, kita juga harus kita kan tadi benar financial advisor kata Pak Aldi tadi gitu. Kita punya kewajiban kepada nasabah kur ini jangan berhenti cukup sampai di level ini aja. Anda harus ekspansi mengembangkan bisnisnya gitu kan. Nah, tentunya kalau sudah ke komersil, nah ini kan bagian dari mitigasi resiko. Kita juga harus mengedukasi nasabah, oh Anda punya tanah, Bapak Ibu punya tanah, punya bangunan, ini kok belum sertifikat, belum SHM gitu, sertifikat hak milik. Ini satu saat kan perlu nanti untuk ditingkatkan jadi sertifikat hak milik. Jadi kalaupun misalnya nanti ada agunan ya untuk nasabah kur, itu lebih kepada persiapan nasabah untuk nanti naik kelas ke plafon yang lebih besar. Kemudian yang membutuhkan syarat ketentuan yang tadi aspek legalnya lah, perlu sertifikat gitu kan, entah tanah, entah bangunan, rumah atau kantor gitu. Jadi kita sebenarnya mitra strategis antara BRI dan nasabah supaya kita maju bareng nih, nggak selamanya seterusnya akan terus dikur aja ya kan, dia akan naik kelas. Kita perlulah jadi agunan ini sebenarnya untuk melengkapi aja, kan intinya nasabah juga kan sertifikatnya atau BPKB-nya kan hanya numpang nyimpen di kantor BRI aja, daripada di rumah kan ada risiko kebakaran, ada risiko hilang. Nah, kalau disimpan di kantor lebih aman. Gitu. Bonusnya ya tadi, jadi nasabahnya lebih teredukasi pentingnya sertifikat tanah, sertifikat bangunan itu menjadi penting ke depannya kalau ekspansi kita, bisnis kita ingin berkembang. Gitu. Iya. Mereka gitu. Lebih berpengetahuan. Betul. Mengenai sertifikat hak milik tadi. Jangan cuman kayak ada nota belinya HJB aja, gitu HJB-nya aja itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Aldo. Kita ke Pak Aldi, Pak. Untuk kur ini sendiri, kita kan syariah nih. Bagi hasil yang pasti. Nah, ini ada syarat-syarat signifikan nggak sih untuk mengambil kur? Karena kita kan ada juga yang retail, ada juga yang menengah ke bawah ya, untuk yang mungkin di bawah 50 juta atau segala macam. Itu gimana nih Pak? Ada syarat signifikannya? Iya, tentunya kalau kur ini
adalah programnya pemerintah, Mbak Angel. Artinya regulasinya udah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana kita sebagai bank mitra yang menyalurkan itu tentunya mengikuti pada ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya perlakuannya pasti sama di seluruh bank penyalur KUR gitu ya. Cuma memang pada dasarnya prinsipnya mungkin sama dengan Pak Aldo bilang bahwa nasabah-nasabah yang kalau kita bilang kalau yang mikro itu Mbak Angel, nasabah yang memang non bankable ya, belum bankable lah. Artinya mereka pun kadang kalau mau datang ke bank tuh takut gitu ya, takut. Artinya dia nggak ngerti gitu kan, gimana sih caranya minjam ke bank. Yeah. Nah, di mana kita yang harus lebih proaktif berarti. Jadi kita mengedukasi dan memberikan pemahaman bahwa minjem ke bank atau butuh modal untuk pengembangan itu nggak sulit gitu kan. Sulit, lebih mudah, dibikin simple. Nah, untuk masalah agunan tentunya itu salah satu moral obligasi yang kita terapkan supaya nasabah itu punya rasa tanggung jawab. Yeah. Nah, ketika dia pinjam modal untuk mengembangkan usaha, dia punya kewajiban untuk membayar. Di mana dia punya kewajiban juga moral obligasi untuk menjaga aset gitu kan. Nah, pada prinsipnya agunan ini ditetapkan pada berapa besar kecilnya plafon pembiayaan yang kita berikan. Nah, yang untuk yang mikro itu pada dasarnya karena yang 5 juta sampai 50 juta itu lebih pada upaya kita untuk memperkenalkan perbankan, kemudian pembiayaan, artinya tidak juga diwajibkan sebenarnya untuk memberikan agunan. Tetapi tadi seperti kata Pak Aldo, kelak kan ke depan dia juga akan tumbuh besar nih dengan pembiayaan yang kita berikan, modal yang kita sertakan, pengembangan, artinya dia tumbuh besar, dia butuh aset untuk supaya dia bisa naik kelas ke level yang lebih tinggi, yaitu misalnya di kecil atau nanti menengah akhirnya. Jadi dia butuh aset, maka kita juga mengedukasi kepada para pengusaha kecil ini untuk bisa mempunyai aset, gitu Mbak. Jadi prinsipnya pembiayaan ini tergantung pada jenis dan plafonnya. Gitu, tergantung jenis dan plafon iya, berapa untuk gitu ya. agunannya betul. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong nih, ada juga bukan kalau kita nggak minjem, tapi kita bisa nyimpan aset kita di bank, itu bisa Pak? Misalnya kalau kita nih punya banyak emas lah ya, terus mau simpan, takut di rumah nanti kalau kita tinggal malah hilang gitu. Itu ada nggak sih pelayanan yang kayak gitu? Ya, saya dulu. Iya, oke. Kita ada produk atau layanan namanya Safe Deposit Box atau SDB ya. Nah, jadi macam surat-surat berharga, entah sertifikat atau ijazah, gitu bisa disimpan di kantor bank di BRI. Syaratnya apa aja tuh? Syaratnya nggak susah kok, ya daftar registrasi biasa gitu ya. Terus mungkin juga ada tabungan lah, paling nggak dia punya rekening ya kan. 700.000 aja lah, nggak ini. Punya tabungan dengan saldo segitu. Nanti bayar fee untuk layanan SDB-nya itu tahunan. Gitu. Tahunan. Nggak mahal-mahal. Nggak mahal-mahal. Nggak Mahal-mahal nggak ngeberat nasabah Oh, nih pokoknya enggak ya. Untuk BNI Syariah sendiri Pak, gimana Pak? Ada ya? Untuk SDB memang alhamdulillah kalau kita ada beberapa cabang yang sudah pakai. Tapi kalau untuk cabang Bengkulu memang belum kita sediakan layanan SDB. Tapi biasanya kita merefer ke BNI. BNI Induk yang ada di yang ada di Bengkulu juga punya layanan SDB. Artinya jangankan emas ya kan, sertifikat BPKB aja kita jaga, apalagi emasnya gitu kan. Nah, kalau ada berlian juga boleh, taruh juga di situ boleh, insya Allah aman. Jangan kan emas mbaknya aja, simpan gitu. Aduh, gawat nih, gawat gitu ya. Memang kalau untuk itu layanan itu kan jasa ya Mbak ya. Jadi ada pembayaran sewa lah, sewa cash deposit box-nya itu tergantung luas. Jadi berapa volume yang bisa kita simpan di situ, nanti itu ada biaya sewanya. Dan memang tahunan. Tahunan. Ya, cukup tahunan setahun juga. sekali. Setahun sekali. Untuk dibayar. Nah, banyak sekali yang perlu ditanyakan. Tapi satu lagi, one more untuk Pak Aldo dan Pak Aldi, harapannya apa untuk nasabah-nasabah yang ada di Bengkulu tentunya? Oke. Harapan saya pribadi sebagai pemimpin cabang maupun seluruh pekerja dari BRI kantor cabang Bengkulu, kami selalu support nasabah ya.
Kami sangat setia mendampingi nasabah. BRI sudah berdiri as a corporate 124 tahun. Jadi secara corporate kami sudah banyak makan asam garamnya melayani nasabah dari sebelum merdeka negara ini sampai dengan sekarang. Insya Allah Bank BRI tetap eksis gitu ya. Bentuk melayani setulus hatinya ya dengan selalu mengupgrade layanan dan produk kita disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Sekarang eranya millennials, so harus update tentang teknologi. Apapun pelayanan itu berbasis digital gitu ya. Tentunya dengan tidak mengesampingkan personal touch. Nah, 124 tahun bisa eksis Bank BRI itu kan karena personal touch tadi kata Pak Aldi. Bagaimana membuat nasabah itu nyaman, ya kan, merasa aman, merasa dimanusiakan lah gitu ya, sebagai partner, sebagai keluarga dan lain-lain. Jadi supportnya itu mengikuti perkembangan zaman, lebih ke digital minded, kemudian personal touch-nya juga tetap ada, tidak hilang. Karena itu core bisnis kami gitu. Terutama di sektor UMKM. Jadi kami tidak akan pergi meninggalkan hitoh Bank BRI. Memberikan kontribusi kepada sektor UMKM. Karena itulah yang bisa survive di berbagai macam kondisi. Baik di krisis ekonomi tahun 98, kemudian krisis ekonomi kedua di 2008. Bahkan mungkin sekarang, nggak tahu lah ini sebutannya sudah masuk krisis atau belum. Mudah-mudahan enggak sih ya. Pada saat era new normal ini. Itu harapan dari saya. Oke, jadi tetap menjadi manusia yang penuh dengan digital minded seperti itu. Pak Aldi? Oke, Mbak Angel. Jadi kami dari BNI Syariah, khususnya kantor cabang Panorama Bengkulu, insya Allah kami berkomitmen untuk terus ikut membesarkan perekonomian umat, membangun kemaslahatan bagi seluruh stakeholder ya, baik dari regulator kita, kemudian pemegang saham, masyarakat, dan khususnya nasabah-nasabah kita. Ya, BNI Syariah punya tagline yaitu memberikan yang terbaik sesuai kaidah. Ya, jadi memberikan terbaik sesuai kaidah. Sesuai kaidah. Insya Allah kita diamanahkan untuk memberikan layanan transaksi sesuai syariah dan kita memberikan layanan yang terbaik baik secara konvensional maupun digitalisasi yang tujuan akhirnya adalah membawa kebarokahan setiap umat, kemudian semakin memberikan yang terbaik sesuai dengan kaidah. Itu mungkin Mbak Angel. Baiklah, itu tadi harapannya untuk para nasabah yang terputus di Bengkulu ya Pak ya. Jadi kita sebagai manusia yang semakin hari penuh dengan era digital, jadi harus menjadi manusia yang penuh dengan digital minded. Terima kasih banyak Pak Aldo Masution dan Pak M. Rinaldi. Terima kasih banyak sudah hadir di Ngopi Khas Bengkulu kali ini ya. BRI berikan pelayanannya dengan setulus hati tentunya ya, dan juga untuk BNI Syariah berikan yang terbaik sesuai dengan kaidah. BTV Beken saya tentunya Angel Laras pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita akan kembali lagi di review musik. Tetap bersama Angel di Ngopi Khas Bengkulu.